Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta lindungnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu lagi di video tutorial dalam mengelola LMS Genomio kali ini. Bersama saya Nurul Mutmainnah dengan NIM 2420203886108011, mahasiswi pasca sarjana Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran eh, Media PAI. Dan yang terhormat Bapak Ibu yang menonton video kali ini, kami akan menjelaskan tutorial terkait bagaimana cara mengelola LMS Genomio ini. Dan tentunya Bapak Ibu sudah pastikan punya akun sebelumnya, yaitu harus ada emailnya Bapak Ibu untuk membuat akun dari Genomio ini. Kita bisa mengaksesnya di sini Bapak Ibu. Ini adalah link yang bisa masuk ke e-learning Genomio. Dan sudah ada kursus yang dibuat, maka langsung saja kita simak video tutorial kali ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari Learning Management System Genomio. Nah, untuk memulai pengoperasiannya, kita akan masuk ke kursus yang telah kita buat. Sini saya akan pilih ini. Oke, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ada pertemuan 1, 2, seterusnya sampai dengan pertemuan ke 10. Jadi, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara operasikan learning management system ini. Sebelumnya pastikan ini sudah mode edit dulu supaya kita bisa mengotak-atik isi dari learning management system Genomio ini. Untuk pertemuan 1, ini kita bisa klik di sini, seperti ini. Nah, bagian isi pertemuan 1 dan deskripsinya. Maka setelah itu simpan perubahan dan akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk kontrak belajar pastikan sudah ada filenya atau bahan untuk kontrak belajar. Nah, caranya adalah kalian bisa klik ini dulu dan tambahkan aktivitas atau sumber daya, lalu pilih ini berkas. Nah, setelah itu ketika kita sudah pilih, kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, lagi loading. Nah, jadi untuk namanya kita isi kontrak belajar, deskripsinya silakan masing-masing mendownload kontrak belajar. Jangan lupa mencentang tampilan deskripsi dari halaman kursus, lalu pilih berkasnya. Nah, biasanya saya menyimpan berkas yang akan saya upload itu di file, ya Bapak Ibu. Jadi tinggal saya upload saja. Cara menguploadnya itu ini, klik tambahkan berkas ya. Dan setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Berikutnya di untuk fitur upload tugas, jadi siswa akan mengupload kontrak belajar yang sudah ditandatangani itu di sama seperti tadi, tambahkan aktivitas sumber daya, lalu klik fitur penugasan. Nah, setelah mengklik itu, kita akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk penugasan silakan tulis upload kontrak belajar. Deskripsinya silakan diupload kontrak belajar yang telah ditandatangani. Untuk catatan boleh ditambahkan upload dalam bentuk PDF. Lupa centang tampilan deskripsi di halaman kursus.
Lalu untuk instruksi aktivitasnya nih, ada kendala silakan hubungi kontak Ibu. Jadi boleh ditambahkan. Lalu untuk ini kita bisa setting. Di sini saya memberikan izin pengajuan dan dari tanggal 4 April dan ini jangan lupa dicentang ya Bapak Ibu. Lalu jatuh temponya di tanggal 17 April diaktifkan. Untuk tanggal batas tidak perlu. Dan kalau ini ingatkan saya untuk menilai. Nah, jadi ini juga perlu Bapak Ibu. Lalu orang selalu tampilkan deskripsi. Oke, sudah baru kita simpan Bapak Ibu. Setelah itu akan diperhadapkan seperti ini. Maka ini sudah siap untuk pertemuan pertama. Kita lanjut Bapak Ibu ke pertemuan kedua. Ini memang ada iklannya ya Bapak Ibu. Jadi oke, kita tinggal skip saja iklannya. Untuk pertemuan kedua sama seperti tadi, kita hanya perlu menambahkan di sini, tambahkan bagian maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal diedit seperti tadi di setelannya ya. Jangan lupa Bapak Ibu. Karena ini sudah ada, jadi kita tinggal menjelaskan saja. Pertemuan kedua, sini saya isi selamat datang di pertemuan kedua. Lalu untuk deskripsinya saya isi. Ini bisa Bapak Ibu variasi bagaimana bahasanya yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, untuk gambar di sini Bapak Ibu, kita bisa tambahkan supaya lebih menarik. Nah, seperti ini caranya. Ini Bapak Ibu sama dengan judul dalam indeksnya pertemuan kedua, teksnya saya sudah masukkan dan untuk menambahkan gambar ini kita bisa pilih di sini Bapak Ibu. Nah, lalu silakan diunggah. Oke, saya sudah menyiapkan untuk gambar yang pertama tadi. Ini akan open dan proses mengunggah. Nah, kalau sudah pilih ukuran custom dan akan diarahkan dengan namanya sendiri, lalu boleh isi deskripsinya. Saya isi cover ebook. Kita simpan. Nah, sudah muncul Bapak Ibu di sini. Lalu setelah itu tinggal disimpan saja. Fitur selanjutnya adalah bahkan ebook pada pertemuan kedua. Caranya tentu sudah dipersiapkan dulu Bapak Ibu di Google Drive. Saya biasanya menyimpannya di Google Drive. Jadi Bapak Ibu bisa edit dulu. Edit dulu. Lalu mengisi ebook meraih kesuksesan dan kompetensi dalam kebaikan. Nah, ini saya salin linknya Bapak Ibu dari Google Drive. Jadi seperti ini tampilan Bapak Ibu. Jangan lupa diklik, simpan dan kembali ke kursus. Fitur diskusi materinya boleh tambahkan lagi di sini Bapak Ibu. Lalu klik aktivitas sumber daya pada fitur forum. Setelah itu memperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Ya, bisa tulis deskripsinya, centang tampilan deskripsi di halaman kursus, dan oke, simpan. Baik, jadi untuk pertemuan kedua cukup. Baik, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Sama seperti tadi, tambahkan dulu, lalu edit menjadi selamat datang di pertemuan ketiga, lalu kita akan masih masuk pada ini.
Tampilan awal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tambahkan gambar dan deskripsi. Lalu untuk menambahkan ebook dalam bentuk link itu, silakan pilih fitur ini, Pak Ibu, URL. Jadi kita pilih sistemnya seperti ini, ebook, dan ini sudah saya salin dari Google Drive, Bapak Ibu. Lalu deskripsinya jangan lupa dicentang. Seperti itu. Sangat mudah, Bapak Ibu ya. Oke, ke PowerPoint-nya. Sama halnya memilih ini juga, ini adalah PowerPoint interaktif. Jadi sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal diklik dari Google Drive. Jangan lupa isi deskripsinya. Untuk penguploadan tugasnya, seperti yang di atas, jadi pilih fitur upload dulu, lalu akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Jadi nama tugasnya tugas individu, ini adalah syarat dan ketentuan, lalu tampilkan deskripsi di halaman khusus. Untuk instruksi aktivitas saya tidak isi, karena sudah jelas di atas, dan ini sudah saya setting juga Bapak Ibu. Dan pengajuan berkas, centang, ada ketentuannya. Tipe berkasnya yang diterima adalah dokumen atau PDF. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Oke Bapak Ibu, lanjut keempat ya. Untuk pertemuan keempat sama Bapak Ibu, tampilan awalnya, deskripsinya juga ditambahkan, gambar dan sebagainya. Untuk temuan ini kami menyediakan ebook sama seperti sebelumnya, pilih dulu fitur eh, buku. Oke, setelah itu akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, ya silakan diisi nama ebooknya apa, dan link ebook ini bisa seperti ini kalau kita nih klik tautan, lalu masukkan di sini teksnya. Contoh saya masukkan link ebook, lalu silakan salin eh, link dari Google Drive tersebut lalu buat tautan. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, dan jangan lupa centang tampilan deskripsinya lalu simpan. Nah, maka tampilannya di pertemuan keempat akan seperti ini. Jadi siswa tinggal mengklik ini. Nah, oke, selanjutnya juga menautkan video dari YouTube. Untuk video dari YouTube ini, kita memilih fitur ini, RL, dan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Kita mengakses area teks dan media. Nah, lalu tampilannya seperti ini, judul dalam isi video penguatan, lalu pilih multimedia. Itu akan diperhadapkan dengan link YouTube yang sudah kita kaitkan, ya Bapak Ibu. Oke, jadi tambahkan deskripsi dan simpan. Pertemuan kelima di sini kami menempatkan UTS. Bapak Ibu, selamat datang di pertemuan kelima. Menjelaskan hari ini ada UTS, dan UTS yang saya berikan adalah berupa mengerjakan soal melalui Google Form. Jadi sama mengklik fitur RL tadi, lalu akan diperhadapkan dengan seperti ini, Bapak Ibu, lalu salin saja linknya, masukkan deskripsi dan tampilannya, lalu simpan. Pertemuan keenam masih sama, memilih fitur teks dan media ya. Yang ini Bapak Ibu.
ini ya, maka akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Isi judul dalam indeksnya pertemuan ke-6, lalu teksnya apa saja instruksinya hari ini, tambahkan gambar di sini tadi Bapak Ibu, dan baik, jangan lupa disimpan. Pertemuan ke-6 kami menyajikan ebook sama seperti sebelumnya menggunakan fitur buku, lalu diperhadapkan dengan tampilan seperti ini, ada nama, deskripsi. Untuk mengklik link e-booknya tadi silakan ditautkan di sini Bapak Ibu, sama seperti sebelumnya. Berikan instruksi, silakan diklik link e-book dan jangan lupa dicentang dan simpan. Pertemuan ke-7 sama, masih menggunakan teks dan media, namun ini saya tidak lampirkan gambar, dan di sini saya melampirkan e-book juga, masih sama, memilih fitur buku, oke, mengisi nama, deskripsinya, dan link dari Google Drive yang ditautkan lewat sini Bapak Ibu. Jadi silakan disimpan. Setelah itu, untuk fitur berikutnya, diskusi kelompok kecil. Nah, kami menambahkan fitur diskusi atau forum. Nah, ini silakan diklik, lalu akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, jadi silakan diisi nama forumnya apa, deskripsinya ini siswa diminta untuk melakukan apa, dan ini jangan lupa dicentang, lalu simpan. Setelah itu kita lanjut ke pertemuan ke-8. Di sini adalah tugas dari materi asuransi syariah bank syariah dan operasi syariah. Jadi di sini kami menggunakan teks area dan media, menuliskan instruksinya apa saja, Bapak Ibu. Untuk pengumpulan tugas, memilih fitur penugasan. Diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, jadi instruksinya adalah silakan upload link video pembelajaran dari YouTube yang telah kalian buat, lalu mencentang, terus ngatur tanggal berapa diizinkan pengajuan, jatuh temponya, dan mengingatkan kami untuk menilai. Dan ini centang Bapak Ibu, tampilkan deskripsi. Lalu simpan dan kembali ke kursus. Berikutnya, di pertemuan ke-9, kami masih menggunakan fitur teks dan media, masukkan gambar, dan ada fitur e-book. Kami menggunakan fitur buku, sama seperti sebelumnya Bapak Ibu. Klik fitur buku dan akan muncul seperti ini. Silakan isi nama, deskripsinya, dan linknya. Ingat Bapak Ibu, di tautan ya Bapak Ibu. Centang dan simpan. Lanjut lagi, masih dengan pertemuan 9, kami juga memilih fitur ini, menampilkan video dari YouTube. Maka fitur yang dipilih adalah URL. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Isi nama dan link YouTube, video YouTube yang telah kita buat, deskripsinya, dan siap untuk disimpan Bapak Ibu. Masih di pertemuan 9, kami menggunakan fitur umpan balik. Nah, kami meminta umpan balik dari peserta didik, maka akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Isi dan deskripsinya, tampilkan, simpan. Sangat mudah Bapak Ibu dalam menggunakan LMS Genomio ini. Dan yang terakhir di pertemuan ke-10, tambahkan dulu Bapak Ibu pertemuan ke-10, lalu edit selamat datang. Ini kami menggunakan teks dan media, jadi kami menyatakan bahwa hari ini ujian akhir semester, dan untuk akhir semester ini kami memilih fitur kuis Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami memilih fitur kuis,
Lalu akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, menjelaskan bahwa ini adalah kuis. Untuk waktu pengerjaannya kami men-settingnya seperti ini. Kuis dimulai jam 8 sampai jam 10. Waktu tutup kuis. Untuk ini untuk perilaku soal, kami memilih acak dalam soal ya, dan bagaimana soal bersikap, umpan balik yang ditangguhkan. Dan ini waktu pengerjaan secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Silakan pilih menu soal, dan ini adalah tampilan soal. Cara menambahkan soalnya, kalian bisa klik tambah soal baru, pilih jenis soal. Kami akan memilih esai, tambahkan, lalu seperti ini Bapak Ibu bisa diisi. Misalnya nomor 1, teks soalnya jelaskan menurut pendapat Anda terkait bank syariah. Lalu seperti ini saja ke bawah dan simpan perubahan. Jadi sudah muncul, tidak dilanjutkan sampai bawah ya Bapak Ibu. Lalu simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah ada 10 soal yang kami telah buat, dan silakan diklik fitur simpan Bapak Ibu dan kembali ke setelan, simpan dan kembali ke kursus. Dan tampilannya akan seperti ini. Ujian bisa dikerjakan, dibuka dan dari hari Rabu jam 8, kemudian ditutup di hari Rabu jam 10 juga. Baik Bapak Ibu, adalah video tutorial operasikan LMS Kenomio. Semoga bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.